Baik. Pada hari ini kita akan mereview materi dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan minggu kemarin sebagai persiapan untuk UTS. Udah pada dapatkan ya jadwal UTS-nya? Paling perdana hari Senin hari Senin jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Kemudian aturan ujiannya mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh fakultas ya, dalam artian tolong disiapkan perlengkapan untuk ujiannya, yaitu saat melaksanakan ujian harus memakai 2 gadget ya, atau menggunakan cermin yang disimpan di belakang. Tujuannya apa? Supaya pada saat ujian nanti layar yang sedang dilihat gitu oleh setiap peserta itu bisa dilihat juga oleh pengawas. Ya, ya sepertinya sudah berkali-kali terjadi ya dalam pelaksanaan ujian online, karena pengawas nggak bisa lihat layar peserta gitu, jadi yang terlihat kan orangnya aja, sepertinya sambil buka-buka aplikasi chat atau apa gitu ya, jadi sharing jawaban. Jadi untuk pelaksanaan ujian minggu depan panitianya lebih strict ya. Betul-betul kalau memang tidak punya 2 gadget, misalnya laptop dan HP gitu ya, mengerjakannya dari laptop, nanti dari belakang ada HP yang menyorot gitu ke laptopnya. Gimana ya memposisikannya? Sebentar. Kalau nggak salah ada contohnya juga kan ya yang diperlihatkan di dalam aturan ujian yang mungkin sudah disebarkan dari fakultas juga. Kalau nggak pakai cermin, gitu. Menyimpan cermin di belakang, diatur posisinya sedemikian sehingga peserta yang terlihat, layar yang sedang dilihat pesertanya juga bisa dicek sama pengawas. Gitu. Ya. Untuk ujian nanti rencananya sistemnya ada open book, tapi buku fisik ya, tidak boleh e-book. Jadi kalau misalnya hanya mempersiapkan coret-coretan yang biasa saya share di grup, mungkin perlu dicetak dulu, gitu. Perlu di print dulu. Nanti itu yang boleh dilihat, tidak boleh dalam bentuk elektronik ya, catatan-catatannya atau buku-bukunya, seperti itu. Waktu pengerjaannya nanti sekitar 100 menit ditambah 20 menit untuk upload dan menyalin soal. Jadi nanti soal akan saya share terlebih dulu, gitu ya. Mungkin saya berikan waktu sekitar 5 menit sebelum ujian dimulai, disalin dulu atau di-print dulu ya soal ujiannya, sehingga ada bentuk cetak gitu. Jadi kalau terus-terusan memandang layar, mohon maaf nanti saya akan meminta pengawasnya untuk menegur dan dicurigai itu sebagai suatu kecurangan. Tidak ada alasan melihat layar untuk terus-terusan memandang layar untuk membaca soal, karena soal sudah diminta ditulis atau dicetak dulu sebelum mulai. Gitu. Nanti setelah 100 menit itu berhenti mengerjakan, selanjutnya scan dan upload jawaban. Diberikan jeda waktu selama 20 menit. Jika ada yang masih menulis di antara waktu 20 menit itu, mohon maaf juga nanti akan ditegur sama pengawas, karena waktu pengerjaannya udah selesai, itu betul-betul hanya untuk scan dan upload. Gitu ya. Oke, kalau lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk teknis pelaksanaan ujian? Ibu izin bertanya. Iya. Jadi kan pakai 2 device nih. Yang satu tuh pakai laptop, yang satu lagi pakai HP. Kalau misalkan si HP-nya dipakai scan kan otomatis off cam ya si Zoom-nya. Berarti harus izin dulu ke pengawasnya buat scan gitu. Zoom-nya mungkin jadi kalau 2 gadget jadi dua-duanya nyambung ke Zoom deh. Gitu. Jadi meskipun salah satunya
Meskipun salah satunya misalnya HP-nya mau dipakai dulu untuk nge-scan, tapi kan yang dari laptopnya tetap nyala kameranya. Gitu. Kecuali kalau misalnya memang, saya nggak tahu ya, ada yang memang hanya punya HP saja. Nanti, ya kalau yang punya HP saja kan itu nanti harus sambil simpan cermin ya di belakang, minta izin dulu aja ke pengawasnya. Gitu. Ibu terima kasih. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Ibu izin bertanya, Bu. Iya, Faris. Kalau besok misalkan pas lagi UTS, kan kalau dari UTS sama UAS kemarin, saya tuh kalau misalnya submit itu suka tiba-tiba hilang sendiri filenya ya, Bu. Dari kuliahnya nggak tahu kenapa, entah sinyal buruk atau gimana. Itu kalau besok kejadian lagi gimana ya, Bu? Oke, kalau ada kendala di kuliah, nanti saya akan menyediakan tempat submit cadangan di Google Form, gitu ya. Jadi nanti silahkan, tentu yang utama di kuliah dulu ya, sampai selesai submit. Tapi sebagai cadangan nanti boleh mengumpulkan juga di Google Form. Tapi waktu pengumpulannya juga sama ya, dibatasi hanya pada jam, maksudnya hanya pada slot waktu ujian aja. Jadi antara jam 7 sampai jam 9 nanti saya buka Google Form. Gitu, Faris. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh bertanya? Iya. Bisa minta tolong ulang yang tentang nggak boleh lihat layar soal terlalu lama. Oke, ini sambil saya tulis aja kali ya nanti, supaya kelihatan catatannya tertulis. Biasanya saya share juga sih aturan ujian yang dari sayanya. Masih nyimpen nggak yang tahun kemarin? Bentar ya. Mana ya? Kok lupa saya. Ini dia. Aduh, maaf. Ini saya sambil share screen ya. Ini contoh aturan ujiannya kurang lebih nanti akan sama seperti ini. Udah terlihat? Ini ujian kalkulus ya, tapi kurang lebih timeline-nya seperti ini diberikan. Oke, ini jadwalnya jam 1 sampai jam 3 gitu, terus dikasih waktu untuk masuk Zoom meeting-nya sekitar 10 menit sebelum mulai gitu ya. Soalnya sudah langsung bisa diakses di kuliah, terus langsung di-download dan disalin atau dicetak soalnya di kertas. Dan kamera ini udah langsung wajib dinyalakan ya. Bla bla bla, nanti ada timeline-nya. Kalau terlambat masuk Zoom, ini sekarang lebih saklek juga ya dari panitia. Ini tidak saya yang menentukan, tapi panitia yang menentukan. Kalau terlambat masuk Zoom, nanti masuk berita acara dan kalau nggak salah sampai ada pengurangan nilai ya aturannya, lupa saya. Nanti cek lagi yang aturan fakultas. 14.40, betul ya, 14.40 udah berhenti pengerjaan soalnya, lalu scan dan upload jawaban. Nah ini poin pertama ini yang tadi saya tuliskan ya, soal wajib disalin atau dicetak pada kertas, sehingga peserta yang terus-menerus lihat layar dengan alasan membaca soal akan dianggap melakukan kecurangan, gitu. Sama dan meskipun open book tadi saya sudah sebutkan juga ya, tidak dalam bentuk elektronik, catatan atau bukunya, jadi tidak boleh terus-terusan melototin layar gitu dengan alasan baca soal atau open book. Gitu. Kemudian yang nanti perlu diperhatikan juga men-setting posisi duduk dan posisi kameranya. Kenapa? Karena seringkali yang entah kenapa, karena terlalu dekat mungkin ya posisi gadgetnya, jadi pas mulai ngerjain yang kelihatan cuma puncak kepalanya gitu, gimana mau ngawasin apa yang mau dilihat ya.
Jadi ini nanti pastikan tidak terlalu dekat juga kameranya, karena yang harus terlihat itu muka, tangan, dan nanti ditambah lagi layar yang sedang dilihat ya. Itu sekarang wajib terlihat oleh pengawas dari videonya. Kalau perlu dicoba-coba ya dari sekarang gitu sebelum mulai ujian, karena kayaknya agak repot juga ya. Kalau misalnya pakai cermin kan posisi cerminnya harus pas. Kalau pakai 2 gawai juga sama mungkin. Posisinya gimana supaya memang terlihat oleh pengawas. Terus alat tulis, kertas kosong disiapkan juga, berikan nama dan NPM di setiap lembarnya ya. Jangan, tolong ditulis nama dan NPM-nya. Kalau perlu disiapkan juga dari sekarang udah ada setumpuk kertas HVS atau kertas apa yang udah ada nama NPM. Terus apa lagi ya? Oh iya, mau pakai kalkulator boleh, tapi tidak kalkulator di HP atau kalkulator dalam bentuk software di komputer. Ya. Jadi boleh kalkulator saintifik atau misalnya kalkulator yang tidak saintifik, tapi kalkulator ya, bukan di HP atau di laptop. Ya ini juga tidak boleh terus-terusan melihat atau memegang HP atau melihat layar. Nggak pegang-pegang layar ya, siapa tahu punya laptopnya touchscreen atau pakai tablet. Kemudian apa yang perlu diinikan lagi ya? Oh ya, pastikan ke toilet dulu sebelum mulai ujiannya ya. Nanti peserta tidak boleh meninggalkan layar selama ujian. Jadi yang apa? Mungkin yang senang ngopi dulu pagi-pagi ya, pastikan udah ke toilet sebelum mulai ya. Nah ini kalau ada sesuatu misalnya kan kadang-kadang ada yang pemadaman listrik gitu ya, terus di tengah-tengah kehabisan kuota ya, ini mungkin diantisipasi sejak awal. Misalnya nyiapin power bank atau ya diisi dulu kuotanya dan lain-lain. Kalau memang tidak terprediksi ininya, silahkan langsung kontak saya atau kontak ke pengawasnya. Susah kali ya kontak ke pengawas, langsung kontak saya aja. Nanti kalau kira-kira nggak bisa lagi masuk ke dalam Zoom meeting, harus memvideokan diri sendiri saat mengerjakan. Ya, dan full, tidak boleh terpotong, sehingga unboxing video. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti videonya di-upload ke suatu tempat supaya saya bisa lihat. Nih ya. Dan nanti kalau untuk jaga-jaga pada saat kuliahnya tidak dapat diakses, saya menyediakan Google Form. Bukan yang ini tentunya ya, kalau ini Google Form untuk UAS Kalkulus 2 dulu. Nanti ada Google Form khusus untuk UTS ALE 1. Gitu Niati, nanti saya akan, tadi Niati kan ya yang nanya, nanti saya akan share aturan ujian seperti ini juga, baik disimpan di e-kuliah maupun disampaikan di grup. Itu. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Apakah cukup jelas? Cukup jelas, Ibu. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, yakin ya nggak ada? Harus pakai seragam? Enggak ujiannya. Harus pakai seragam nggak ya? Yang pasti harus pakai baju yang sopan ya. Karena semester kemarin ada yang ujiannya pakai baju lekbong. Jadi malu sendiri saya lihatnya. Ya saya nggak tahu, aku baru bangun tidur gitu, tapi ujiannya siang-siang, jam 1 siang. Bangun tidur siang mungkin ya.
Ya pastikan pakai baju yang sopan lah ya, yang laki-laki pakai kemeja gitu, yang perempuan dengan baju muslim, berkerudung berjilbab. Mau bawahnya pakai celana pendek, saya kan nggak bisa lihat ya, itu bebas aja, tapi maksudnya yang tampil di kameranya tolong cukup sopan. Ya biasanya kalau ujian langsung di kampus mah harus seragam putih hitam. Kalau sekarang kayaknya nggak ada aturan itu sih. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, betul tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita masuk ke materi saja ya. Nah, untuk seperti biasa, tolong ada yang memverifikasi BAP. Sudah saya isikan ya untuk yang minggu kemarin, sekalian sama praktikumnya juga ya, tolong. Nah, untuk minggu ini, tidak perlu mengisi form ya, karena kita hanya akan mereview materi saja. Karena ya nggak apa-apa sih, kecepatan kayaknya saya membahas tentang operasi matriks dan sifatnya ini saya satukan di satu pertemuan ya. Jadi kita lebih cepat selesai. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan review materi dan bahas soal saja. Di sini yang materi 7 isinya adalah file ini, latihan soal dan review materi. 1 dan 2 ini adalah soal ujian tahun kemarin dan tahun kemarinnya lagi. Dan tugasnya mengerjakan latihan soal dan review materi 1. Itu ya, sambil latihan buat UTS nanti. Oke. Kita review sedikit dulu apa aja sih yang sudah kita bahas di dalam kuliah ALE 1 ini. Ada yang masih ingat apa aja yang sudah kita bahas? Apa Ibu, ya? forumnya kalau nggak diisi nggak bisa tercentang otomatis. Apanya? Oh enggak, nanti syarat attendance-nya cuma tugas 6 aja. Iya, makasih Bu. Oke. Sampai mana tadi? Materi apa aja yang sudah kita bahas pada kuliah ALE 1? Kita mengawali kuliah dengan pembahasan tentang SPL ya, sistem persamaan linier. Itu apa aja yang sudah kita bahas tentang SPL. Pada dasarnya kan kita ingin mencari solusinya ya. Seperti apakah solusi SPL? Bagaimana cara menyelidiki solusi? Pertama, tentu pakai eliminasi atau substitusi. Terus, kita juga bisa pakai matriks ya. Kita representasikan ke dalam matriks yang diperbesar. X. Atau menggunakan persamaan linier matriks. Kayaknya cukup. Itu yang gimana persamaan linear matriks yang bentuknya AX sama dengan B. Kalau matriks yang diperbesar bentuknya A lalu B. Ini dalam satu matriks yang ini dipisah-pisah.
Apakah suatu SPL selalu memiliki solusi? Belum tentu ya. Terdapat 3 kemungkinan. Ada 3. Yang pertama, tidak ada solusinya, atau kita katakan SPL-nya tak konsisten. Ada juga yang konsisten. Yang konsistennya ini dibagi menjadi 2 kemungkinan lagi ya. Yang pertama solusi tunggal. Yang satu lagi solusi yang tak hingga banyaknya. Gitu. Terus untuk mengecek apakah suatu SPL konsisten tidak konsisten, mungkin kita bisa cek dulu ya berapa banyak persamaan yang bermaknanya gitu. Nanti kita lihat apakah banyaknya variabel dan banyaknya persamaan, mana yang lebih banyak persamaannya atau variabelnya. Nanti kita bisa selidiki ya tanpa harus menghitung-hitung ininya dulu, apa maksudnya menghitung solusinya berapa. Keberadaan solusinya bisa kita periksa dari banyaknya persamaan dan banyaknya variabel. Nah, kecuali kalau kita punya SPL yang homogen. SPL yang homogen ya, ini kan bentuk yang khusus, yang bentuknya kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan linear matrix, hasilnya adalah AX sama dengan 0. Tuh. Ini selalu punya solusi. Oh, maaf, auto save dulu. Dan nge-lag. Selalu konsisten. Ya. SPL homogen ini selalu konsisten, hanya saja nanti yang kita selidiki apakah hanya punya solusi trivial. Solusi trivial itu apa? Yang bentuknya X1, X2, X3, dan seterusnya ini sama dengan 0. Atau solusi trivial plus tak hingga banyak solusi. Nah, oke. Dari matriks yang diperbesar, bagaimana cara kita mendapatkan solusi? Kita melakukan operasi baris elementer ya, alias OBE. Dari OBE ini nanti dengan melakukan proses OBE, kita biasanya melakukan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Curly. H-nya kurang. Gauss-Jordan. Bedanya apa antara eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan? Ini adalah dari matriks yang dihasilkannya. Nanti eliminasi Gauss menghasilkan matriks echelon baris. Kalau eliminasi Gauss-Jordan jadinya echelon baris tereduksi. Itu ya. Nah, tadi untuk mencari solusi ini kita dapat merepresentasikan sistem persamaan linear baik menggunakan persamaan linear matriks atau matriks yang diperbesar, tapi keduanya sama-sama matriks ya. Apalagi yang sudah kita bahas tentang matriks, operasi matriks ada apa aja? Ada apa aja ya?
Operasi jumlah A plus B. Sifat-sifat syaratnya apa supaya bisa melakukan penjumlahan? Ukurannya harus sama. Terus bersifat komutatif, jadi A plus B sama dengan B plus A. Bersifat asosiatif, bersifat apa lagi ya? Oh, ada unsur nol ya, ada matriks nol juga. Unsur identitas terhadap penjumlahan. Nanti cek lagi ya sifat-sifatnya apa yang terkait operasi penjumlahan. Ada operasi kali skalar, C kali A. Syaratnya apa? Nggak ada syaratnya ya. Semua matriks bisa dilakukan operasi kali skalar. Sifatnya apa? Bisa dibolak-balik ya, komutatif juga, posisi C-nya boleh di depan, boleh di belakang. Kemudian apa lagi? Ada yang sifat distributif juga ya, kiri dan kanan. Kemudian apa lagi? Perkalian, maaf, transpos dulu mungkin ya. Ada bentuk transpos. Apa itu transpos? Pada saat kita tukar unsur-unsur pada barisnya menjadi unsur-unsur kolom. Gitu. Syaratnya apa? Nggak ada syaratnya juga ya. Semua matriks bisa dicari transposnya. Satu lagi, perkalian ya. Perkalian matriks. Ini syaratnya agak ribet, yaitu banyaknya kolom pada matriks A harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Itu yang menjadi syarat bisa terjadinya perkalian. Kemudian perkaliannya tidak bersifat komutatif, tapi bersifat asosiatif. Ada sifat distribusi juga ya, kalau nggak salah. Oke, ini operasi-operasi matriks. Periksa lagi syaratnya, periksa lagi sifat-sifat operasinya ya. Terus gimana kalau digabungkan? Nah, nanti itu tolong dibahas lagi. Selain itu, kita, yang berkaitan dengan matriks, proses eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan yang menggunakan OBE, ini bisa dikonversi menjadi perkalian matriks menggunakan matriks elementer. Masih ingat apa itu matriks elementer? Matriks elementer adalah matriks yang dikenakan satu kali operasi OBE. Matriks identitas yang dikenakan satu kali operasi baris elementer. Ya. Nanti dari matriks elementer ini, kalau matriks awalnya ekuivalen baris dengan matriks identitas, maka perkalian matriks-matriks elementernya yang disusun dari langkah terakhir ke langkah pertama, gitu, terus dikalikan semua, nanti akan menghasilkan inverse matriks. Dari sini akan menghasilkan inverse matriks. Maaf. Atau kita juga bisa langsung aja pakai OBE-nya ya, tanpa harus melewati matriks elementer untuk mendapatkan inverse matriks. Sifat-sifatnya apa aja? Rasanya udah di-share juga ya. Sifat-sifat inverse matriks. Jadi kalau ada bentuk perkalian, A kali B inverse sama dengan B inverse kali A inverse, mirip dengan sifat perkalian pada transpos ya, ditukar. Udah bahas belum sih? Rasanya udah. Lupa saya. Tidak semua matriks punya inverse ya. Kenapa? Karena pertama dia hanya ada pada matriks persegi. Kemudian yaitu syaratnya harus ekuivalen baris dengan matriks identitas, dalam artian pada saat kita melakukan serangkaian OBE, pada akhirnya akan menghasilkan matriks identitas. Inverse matriks ini juga bisa kita pakai untuk mengecek, mencari solusi ya. Caranya gimana? Kalau kita tahu bahwa AX sama dengan B, maka X-nya adalah A inverse dikalikan B. Ini menjadi solusi. Gitu, baik untuk SPL homogen maupun non-homogen. Ya, kurang lebih seperti itu ya, apa yang sudah kita bahas di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Nanti detailnya tolong dibaca
lagi yang sudah diberikan di slide maupun di catatan kuliah. Itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ya, nanti silahkan membuat mind map sendirilah ya. Karena pikiran saya berantakan, ya mind map-nya juga berantakan seperti ini. Oke, untuk lebih jelas mungkin kita akan coba latihan ya. Latihan membahas soal kemudian ya. Kita akan bahas soal UTS tahun kemarin. Ya, itu adalah ini sudah dicantumkan di latihan soal dan review materi 2. Nanti yang soal 2 tahun yang lalu silahkan dicoba sendiri ya. Ini sebagai tugas sambil siap-siap buat UTS. Oke, boleh diskusi juga ya. Link link Zoom yang saya sediakan untuk ujian, ini kan bisa gabung kapan aja. Jadi selama saya nggak lagi pakai Zoom-nya, bisa dipakai untuk diskusi kelas dan tidak berbatas waktu. Itu jadi silakan aja janjian dengan teman-temannya, bahas soal atau gimana ya. Boleh pakai link Zoom ini supaya tidak terbatas 40 menit. Oke, mari kita lihat dulu soal pertama. Masih merah, biarinlah ya. Oke, untuk yang nomor 1, diketahui bahwa A-nya merupakan matriks simetris. Ukurannya N kali N. Kemudian, A-nya ini memenuhi persamaan ini, yaitu min A kuadrat sama dengan N plus P min M kalikan dengan A. Gitu ya. Silahkan ganti dengan NPM masing-masing. Di sini saya mau pakai NPM jadi-jadian aja ya. Jadi NPM-nya mungkin supaya lebih sesuai 098 ya. Depannya semuanya 0 kan ya N ya. Jadi saya buat N-nya 0, P-nya 9, dan M-nya 8. Jadi yang diketahui adalah min A kuadrat sama dengan P kurangi M. 0 tambah 9 kurangi 8A atau min A kuadrat sama dengan. Hati-hati, di sini kita tidak bekerja dengan bilangan real ya. Jadi dimohon tidak kreatif, terus ia dicoret. Jadi min A sama dengan 1, enggak gitu juga ya, karena ini matriks. Jadi tidak boleh sembarangan coret-coret. Ingat bahwa kalau pada matriks, pada saat kita punya AB sama dengan AC, gitu, ini kan B dan C-nya malah bisa beda ya. Jadi ini belum tentu bahwa A-nya adalah matriks negatif dari matriks identitas. Oke, hati-hati jangan sampai sembarangan membagi. Nah, selanjutnya ini diketahui ya, ini diketahui. Oh, salah, maksudnya pakai ini. Oke, ini diketahui. Yang apa aja yang diketahui? Simetris. Apalagi yang diketahui ukurannya N kali N persegi. Ini juga diketahui. Oke. Apa artinya simetris?
Asimetris artinya A transpos yang sama dengan A. Gitu ya. Nah, terus apa yang ingin dicari? Akan ditunjukkan bahwa ditambah NA kuadrat transpos. Dikalikan lagi dengan A transpos kurangi M min P ya. Tuh. I transpos sama dengan matriks 0. Tuh. Kita ganti dulu ya N, P, dan M-nya menggunakan menggunakan angka-angka ini. Jadi kita akan punya, tentu ini soalnya akan berbeda-beda ya, masing-masing A ditambah 0 kali A kuadrat, transpos, A transpos, kurangi M-nya 8, P-nya tadi 9, kali matriks identitas, lalu ditransposkan sama dengan matriks 0. Oke, kita bereskan dulu. Ini jadi apa? Ini jadi A transpos. Langsung saja ya. Ini kan 0 kali suatu matriks, hasilnya ya matriks 0 gitu. Sehingga matriks 0 kalau kita tambahkan dengan matriks yang lain akan menjadi dirinya sendiri. Ditransposkan, yang tersisa adalah A transpos. Ini saya pindahkan. Kemudian dikalikan A transpos. 8 kurangi 9 adalah min 1. Min 1 kali min jadi plus 1 ya. Plus 1 kalikan matriks identitas dirinya sendiri. Transpos sama dengan 0. Nah, di sini gunakan apa? Gunakan sifat perkalian, transpos dari perkalian. Apa transpos dari perkalian? Itu loh. Kalau kita punya AB transpos, hasilnya adalah B transpos A transpos. Jadi di sini kita anggap ini sebagai B-nya, yang ini kita anggap sebagai A-nya. Dengan A dan B yang di sebelah kanan ini ya. Apa yang akan kita dapatkan? Maka apa? Maka ini akan menjadi A transpos ditambah I kalikan dengan A, lalu ditransposkan. Tujuan kita apa? Supaya ruas kiri dan kanannya sama ya. Terus gimana? Kalikan. A transpos kali A ditambah matriks identitas dikali A, lalu ditransposkan lagi. Terus jadi apa? Nah, karena A-nya simetris, berarti A transposnya sama dengan A ya. Itu. Jadi di sini jadi apa? A kali A. Kalau identitas kali A dirinya sendiri ya. Terus ditransposkan. Lalu A kali A jadi A kuadrat ya. Lalu lagi. Nah, ini kita pakai A kuadratnya sama dengan apa? Oh, kita mengetahui bahwa min A kuadrat sama dengan A. Artinya, saya pakai hijau lagi deh. Min A kuadrat sama dengan A. Berarti A kuadratnya sama dengan min A. Mari kita substitusikan. Akan dapat apa? Min A ditambah A ditransposkan sama dengan 0. Min A ditambah A ya jadi matriks 0. Matriks 0 ditransposkan ya matriks 0 juga lah ya.
Nah, tamat. Gitu ya. Selesai. Gitu. Jadi pada saat apa? Pada saat kita melihat soal yang bentuknya seperti ini, diminta tunjukkan bahwa jika diketahui bla 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 bla, tunjukkan bahwa pernyataan ini dipenuhi. Apakah harus selalu dipenuhi? Enggak juga sih. Kalau ternyata setelah dikerjakan, setelah dirunut, ini enggak beda hasilnya ruas kiri dan kanannya, enggak apa-apa. Bilang aja pernyataan tersebut salah karenanya apa? Karena ternyata ya dari proses yang sudah dilakukan tidak memenuhi gitu. Ya. Yang tidak boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan? Jangan masukin matriks, jangan membuat contoh. Jadi ditunjukkan dengan contoh. Jadi tidak bisa hanya menunjukkan misalkan A-nya sama dengan 1, 2, 2, 1. Oke, ini A-nya simetris. Tapi hati-hati, ini memenuhi ini enggak? Atau misalnya dengan kesusahan mencari-cari dulu matriks A seperti apa yang memenuhi A-nya sama dengan min A kuadrat. Gitu. Ini kayaknya nggak akan memenuhi ya. Harus ada negatifnya. Jadi jangan bekerja hanya dengan contoh. Nanti kenapa ya? Pertama, susah cari matriks yang memang memenuhi persamaan ini, memenuhi syarat-syarat ini. Kalau cuma simetris aja mah tidak sulit. Kalau hanya mencari matriks yang simetris ukuran n kali n mungkin tidak terlalu sulit ya. Pilih aja n-nya sama dengan 1. Jadi nanti kalau matriks A sama dengan 1 itu matriks simetris dengan ukuran n kali n. Ya nggak gitu juga sih. Ya. Tapi nanti mencari syarat mencari matriks yang memenuhi syarat keduanya ini mungkin yang agak lebih susah. Padahal sebetulnya kita tidak perlu ini, cukup menggunakan sifat-sifat dari operasi matriks kita sudah bisa membuktikan. Oke ya, jadi tidak dikerjakan, tidak ditunjukkan hanya menggunakan contoh. Harus diselesaikan untuk matriks yang umum aja. Seperti ini, biarkan aja dalam bentuk matriks A. Gunakan operasi matriks dan juga sifat-sifat operasi matriks yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian pastikan nanti untuk kalau membuktikan gitu ya, pastikan yang ingin ditunjukkannya ya memang ditunjukkan. Dalam hal ini ruas kirinya dibuat sama dengan ruas kanan. Atau misalnya nggak pengen nulis kayak gini, boleh aja nulisnya dari A transpos kalikan A transpos tambah I ditransposkan sama dengan bla 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 terus nanti sama ujungnya sama dengan 0. Kalau ini saya tuliskan bentuk aslinya terus ditunjukkan bahwa pada akhirnya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ada pertanyaan dulu? Sampai sini? Maaf Bu, itu sebenarnya bisa disederhanain lagi ya Bu? Yang mana ya? Yang bentuk min A kuadrat sama dengan A. Jadi hasilnya itu min A sama dengan identitas. Min A sama dengan identitas. Yang mana ya? Di atas Bu. Di atas. Ya iya itu yang itu. Yang min A kuadrat sama dengan A. Yang ini? Iya. Jadi ruas kirinya itu dikali inverse A, di kanannya A kuadrat, terus yang ruas kanannya dikali A inverse, di kanannya A. Nanti hasilnya A kali A inverse itu kan I. Bentar. Gimana? Pelan-pelan. Jadi Ibu, yang di ruas kiri kan min A kuadrat.
Oke, min A kuadrat sama dengan A. Terus mau diapakan? Terus Kalikan A yang inverse. ya gitu. Di Kanan kanan A. kiri. Ya. Jadi ini min A sama dengan I. Iya gitu. Ya, boleh. Kalau seperti ini boleh. Tapi tolong tidak dilakukan dengan cara ini dicoret gitu ya. Itu nggak boleh. Kalau ditunjukkan seperti ini tidak masalah. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Komentar dan lain-lain? Ya boleh. Tadi Fajar ya, kalau nggak salah. Ya boleh kalau mau dibuat sampai seperti ini dulu juga boleh, tidak masalah. Tapi memang kalau perlu nggak ya min A-nya dibuat jadi I, jadi A-nya sama dengan min I. Boleh aja sih. Jadi nanti langsung diubah gitu ya, di sininya jadi min I kuadrat, dan seterusnya. Oke, tidak masalah, ini juga boleh. Jadi cara yang saya lakukan, pembuktian yang saya lakukan ini hanya salah satu cara. Selama langkah yang dilakukannya valid dan logis, itu tidak jadi masalah. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan komentar, kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Pandanglah sistem persamaan linear berikut. Terus apa yang dilakukan? Coba representasikan SPL-nya dalam bentuk matriks yang diperbesar. Kemudian lakukan proses eliminasi Gauss-Jordan. Perhatikan di sini Gauss-Jordan berarti nanti kita harus harus memunculkan matriks eselon baris yang tereduksi, bukan hanya sampai matriks eselon baris aja. Kemudian yang keduanya nanti dari proses eliminasi Gauss-Jordan-nya, tuliskan matriks-matriks elementer yang bersesuaian dengan setiap operasi baris elementer yang sudah dilakukan. Ya, mari kita kerjakan. Pertama apa? Tuliskan dulu dong soalnya. Nomor 2. Oke. Kok di atas banget ya? Nomor 2. XL-nya apa ya tadi? 2N plus 1X ditambah PY dikurangi M plus 1Z. Sama dengan 4N plus M plus 3. Kemudian P-1X ditambah N-1Y lalu ditambah MZ. N ditambah 2P min M plus min M min 2. Persamaan yang ketiga adalah M-1X plus 3Y plus lagi N plus PZ. Min N min P plus 2N. Udah? Belum? Kurangi 2. Oke, mari kita ubah dulu ini supaya nggak ada lagi NP dan M-nya. N-nya 0 kan ya, jadi atasnya X, tadi P-nya ambil 9, M-nya 8 ya, 8 tambah 1, 9Z. Terus ini jadi sama dengan 4 kali 0, 0 tambah, saya suka lupa. N0, P-nya 9 ya tadi, M-nya 8.
Jadi 0 ditambah 11. Maaf, 0 ditambah 8 tambah 3 sama dengan 11. Terus P kurangi 1 jadi 8 ya. 8X. N-nya kan 0 kurangi 1 berarti min Y. MZ plus 8Z sama dengan 0 tambah 18 kurangi 2, 16. 16 kurangi 8, 8. Lalu M kurangi 1, 7X. Ditambah 3Y. 0 tambah 9 plus 9Z. Sama dengan 0 kurang 9 min 9 tambah 16. 7 ya? Itu 7. Mau ternyata habis sih salah. Min 9 tambah 16 kurangi 2 min 11 tambah 16, 5 ya. Tolong bantu cek ya, barangkali saya salah ngitung. Suka tidak sinkron antara otak mulut dan mata. Kayaknya enggak ya, udah aman ya. Oke, poin A. Apa yang perlu dilakukan? Tadi ngapain? Oke. Buat matriks diperbesar terus eliminasi Gauss-Jordan. Matriks yang diperbesarnya apa ya? Oke, A sama dengan, kita lihat baris pertamanya hasilnya 1, 9, min 9, 11, lalu 8, min 1, 8, 8, lalu 7, 3, 9, 5. Nah, langkah OBE di sini sebetulnya bebas ya untuk melakukannya seperti apa. Tapi karena nanti diminta untuk menuliskan matriks-matriks elementer sesuai dengan langkah-langkah OBE yang dilakukan, jadi sebaiknya mencari cara biar langkahnya sesedikit mungkin. Taunya gimana? Taunya dengan latihan tentunya. Tentunya ya harus latihan supaya nanti bisa kebayang, oh kayaknya kalau ini ditambah ini dulu, terus nanti dikurangi yang ini, akan langsung jadi 0 atau gimana. Oh, tapi di sini kita sudah punya satu utama ya. Nih, udah ada satu utama. Tinggal mengnolkan bawahnya. Gimana caranya? Gimana ya? Oke. Mungkin pertama saya kurangi dulu deh, baris keduanya saya kurangi dengan baris ketiga. Bebas ya, ini langkahnya, ini yang saya pilih. BTW, tanda positif negatifnya nggak ada yang kebalik kan ya? Kayaknya enggak. Tadi dari atasnya nggak ada yang kebalik-balik. Plus, min. Di sini plus, min. Oke. Ya. Baris ketiganya berarti tetap juga ya. 7, 3, 9, 5, terus 8 kurang 7, 1, min 1 kurangi 3, min 4, 8 kurangi 9, min 1, 8 kurangi 5, 3. Terus, oke, mungkin saya kurangi B2 dengan B1. Kalau ada yang punya ide supaya lebih singkat pengerjaannya boleh juga ya disebutkan. Oke, 9, kok 9, min 4 kurangi 9, min 13 ya, min 1 kurangi min 9, ini jadi 8, 3 kurangi 11 adalah berapa? 8 ya? 7, 3, 9, 5. Oke. Ya. Terus baris ketiga mungkin ya kita kurangi dengan 7 kali baris pertama. 1, 9, min 9, 11, 0, min 13, 8, 8. 7 kurangi 7, 0, 3 kurangi 2, 7, jadi min 2, 4. Kok 27?
Salah. 9 kali 7 itu 63 ya? 3 kurangi 63 min 60. Terus 63 min 69 ditambah 63 jadi 72. 77 ditambah 5 82. Salah nggak ya? Tolong bantu cek. Kalau ada yang pegang kalkulator, boleh pakai kalkulator juga ya ngitungnya. B3-nya berapa sih tadi? 5. Salah. Betul. Salah. 5 kurangi 77. Berarti min 72 ya. Mari kita bagi 60 aja. Ibu maaf, Ada yang salah ya? yang B2 min B1 itu yang angka 8 di baris kedua. Itu kan 3 kurang 11 min 8. Oh iya, minus. Terima kasih. Oke, yang ini aman kan ya karena dikurangi dengan yang B1. Kemudian apa? Kemudian ini kok ada muncul 13 ya? Bentar. Kok jelek sih angkanya? Pasal saya ngasih angkanya nggak terlalu. Bentar. B2 kurangi B3 betul tapi ya. Di sini min 4 kurangi 9 jadi min 13. Salah. Min 4-nya kurangi B3, min 4-nya kurangi 3 ya. Harusnya 7. Kok yang ini yang saya hapus? Bentar. Tadi saya ngomong yang mana sih? B2 kurangi B3, min 1 kurangi 3, betul ini min 4. Terus B2 kurangi B1, min 4 kurangi 9, betul sih. Min 13 ya. Oke, kita lanjutkan dulu aja ya. Kita kalikan baris ketiga dengan minus 1/60. Jadi ini tetap 19 min 9, 11, 0 min 13, 8 min 8, 01. 72 bagi 60 berapa ya? 1,2. 1,2 atau berapa? Bentar. 6/5. Maaf, min 6/5, ini 6/5. Terus tukar baris kali ya. Kok jadi banyak juga sih? Baris keduanya kita tukar dengan baris ketiga. 19 min 9, 11, 018 min 8, kok salah. Min 6/5, 6/5, 0 min 13, 8 min 8. Terus baris keduanya kita tambah dengan 13 kali baris kedua. Kok baris kedua? Baris ketiga ditambah 13 kali baris kedua. Yang ini tetap 19 min 9, 11, 01 min 6/5, 6/5. Ini 00. Berapa nih? 8 ditambah 13 kali min 6/5. Jadi 40 kurangi berapa sih 13 kali 6? 13 kali 3, 39 ya. Kali 2, 78. Jadi min 38/5. Terus
Yang ini min 8 ditambah 13 kali. Oh, oke, ini jadi positifnya ya. Tolong bantu cek yang lagi pegang kalkulator. Selanjutnya kita kalikan baris ketiganya dengan minus 5/38. Supaya jadi apa? Supaya jadi 0011. Nah, ini udah jadi eliminasi Gauss ya. Tapi kan diminta Gauss-Jordan, berarti masih lanjut dong. Perasaan pas dibikin soalnya nggak sepanjang ini di langkahnya. Oke, baris pertamanya kurangi 9 kali baris kedua. Yang mana dulu enaknya? Mungkin baris kedua dulu ya. B2 ditambah dengan 6/5 kali B1. Kayaknya ada yang salah. Apa yang salah? Oh, ini negatif ya. 6/5 kali B1. Kok B1? B3. 19 min 9, 11. 0, 1, 0, 0. Betul ya? 0, 0, 1, min 1. Dua langkah lagi. Baris pertama kurangi 9 baris kedua. Jadi 1, 0, min 9-nya tetap, 11-nya tetap. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, min 1. Kemudian langkah terakhir, baris pertamanya ditambah dengan 9 kali baris ketiga. 1, 0, 0, 2 ya. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, min 1. Selesai. Ini bentuk matriks eselon baris tereduksi. Tuliskanlah matriks-matriks elementer yang bersesuaian dengan setiap operasi baris elementer yang dilakukan pada poin A. Ya, baiklah. Mari kita lakukan satu persatu. Dari sini matriks elementernya apa ya? E1-nya. Berarti dari matriks identitas 3 kali 3 ya. Matriks identitas 3 kali 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dikenakan operasi baris elementer, baris keduanya kurangi dengan baris ketiga. Jadi yang akan dihasilkan baris pertamanya tetap, baris ketiganya tetap, baris kedua kurangi baris ketiga, jadi 0, 1, min 1. E2-nya apa? E2-nya B2 kurangi B1. Jadi baris pertama tetap lagi, baris ketiganya tetap, sekarang baris kedua kurangi baris pertama, jadi min 1, 1, 0. E3-nya, baris ketiga kurangi 7B1. Oke, berarti 1, 0, 0-nya tetap, 0, 1, 0-nya tetap, ini jadi min 7, 0, 1. Ingat, ini operasi baris elementernya dikenakan ke matriks identitas ya, tidak dikenakan ke matriks elementer sebelumnya. Karena setiap tahun biasanya ada yang melakukan seperti itu. Sudah dapat E1, E2-nya tadi OBE E1-nya, padahal harusnya dari matriks identitas. Hati-hati di sini. E4. E4-nya apa? Minus 1/60 baris ketiga. Oke, baris pertama tetap, baris kedua tetap, baris ketiganya 0, 0, min 1/60. Lalu E5-nya tukar baris yang kedua dan ketiga, berarti yang pertama tetap, ini jadi 0, 0, 1, ini 0, 1, 0. Banyak ya. Kayaknya langkah yang saya lakukan kurang efektif. Tidak efisien ya langkahnya.
Baris ketiga ditambah 13 kali baris kedua, berarti yang pertama tetap, yang kedua tetap. Ini jadi 0, 13, 1. 7 min 5/8 kali. 5/38 kali B3. Jadi ini tetap, 0 min 5/38. Kemudian 8 baris kedua kurangi 6/5 baris ketiga, berarti 1, 0, 0. Ini 0, 0, 1, 0, 1, 6/5. 9. 1 min 9, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Terakhir, 10. 109, 0100001. Gitu. Ada 10 langkah ya. Kayaknya ada cara yang lebih mudah dan lebih pendek dibandingkan yang sudah saya lakukan di sini ya. Silahkan di otak-atik sendirilah ya. Oke. Kembali saya tegaskan, ingat bahwa masing-masing matriks elementer ini berasal dari matriks identitas yang dikenakan ke 1 kali OBE. Oke, ingat mendapatkan E2 bukan dari E1 tapi dari I. Mendapatkan E3 bukan dari E2 dan E1 tapi dari I. Ada pertanyaan sampai sini? Biasanya sih yang lama mengotak-ngatik ininya ya, seperti yang sudah saya lakukan tadi juga lama ngotak-ngatiknya. Hati-hati juga waktu menghitung, barangkali ada salah hitung, lebih aman mungkin pakai kalkulator. Terus kalau yang biasa nulis di kotretan dulu, pastikan pada saat mindahin ke kertas jawaban yang mau dikumpulkannya, nggak ketinggalan tanda negatif-negatifnya ya. Kadang-kadang waktu disalin teh ketinggalan tanda negatifnya, ya gimana? Ada pertanyaan? Udah pada bisa mungkin ya eliminasi Gauss-Jordan dan menuliskan matriks elementer. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut lagi ke nomor 3. Oke. Periksalah kebenaran pernyataan berikut dan berikan alasan terhadap jawaban Anda. Suatu SPL mungkin memiliki tepat 3 buah solusi. Mungkin nggak? Oke, kayaknya untuk nomor 3 ini saya akan jadikan bonus soal deh. Cepat-cepat ya. Kirim jawabannya di grup. Pernyataan 3A, benar atau salah? Atau mau langsung ngacung di sini? Mau raise hand? Langsung jawab di sini? Oh, nggak ada yang berani nih. Oke, Siti Umayso. Silakan. Salah, Ibu. Oke, kenapa salah? Karena hanya terdapat 3 kemungkinan solusi yang dapat diubah terjadi pada SPL. Ada kan si kemungkinan solusi itu ada 3. Yang pertama mempunyai solusi tunggal, yang kedua mempunyai tak hingga banyak solusi, terus yang ketiga
tidak ada solusi sama sekali. Jadi berdasarkan 3 kemungkinan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu SPL tidak mungkin memiliki tepat 3 buah solusi. Gitu, Ya. Bu. Betul, mantap. Tuliskan namanya sendiri di grup ya. Kalau nggak saya tulis dulu deh. Bonus poin tanggal berapa sekarang? 18. Nah, yang dapat nomor 1 diisi sendiri ya. Oke, bagaimana dengan nomor 2? Ada yang mau coba? Suatu SPL yang konsisten akan memiliki tepat 1 buah solusi. Tadi udah dapat hint tuh dari penjelasannya Umay. Ada yang mau raise hand? Mungkin nggak? Apakah suatu SPL yang konsisten akan memiliki tepat 1 buah solusi? Selalu seperti itu, ya atau tidak? Ayo, nggak ada yang berani. Yakin nih, nanti lumayan dapat nambahin ke nilai UTS. Bonus poinnya. Oke, Faris. Pernyataannya salah, Bu. Oke, kenapa salah? Karena SPL dapat dikatakan konsisten jika SPL tersebut memiliki minimal 1 buah solusi. Maka apabila SPL memiliki lebih dari 1 solusi, akan tetap dikatakan SPL tersebut konsisten. Jadi pernyataan suatu SPL yang konsisten akan memiliki tepat 1 buah solusi adalah pernyataannya salah. Oke, bagus Faris ya. Jadi kemungkinannya ada 2 ya. Kalau SPL yang konsisten itu mungkin solusinya tepat 1 atau punya tak hingga banyak solusi. Ya, Faris dapat poinnya ya. Tolong dituliskan juga di grup. Baik, sekarang 3C. Jika matriks A tidak ekivalen baris dengan matriks identitas, maka SPL homogen yang berbentuk AX sama dengan 0 memiliki solusi tak trivial. Oke, gimana nih? Ini teorema yang kita bahas minggu kemarin ya. Kan ada jika A merupakan matriks persegi N kali N, maka pernyataan berikut ini ekivalen. Apa aja pernyataan yang ekivalen tersebut? Apa artinya pernyataan ekivalen? Jika yang satu berlaku, yang lainnya juga akan ikut berlaku. Tapi jika yang satu tidak berlaku, maka yang lainnya juga akan ikut tidak berlaku. Nah, bagaimana dengan pernyataan yang poin C? Ini kira-kira benar atau salah ya? Di sini kuncinya adalah A-nya tidak ekivalen baris dengan matriks identitas. Oke, ada yang mau coba? Oke, Faris sudah menuliskan juga ya. Oke. Gimana? Ada yang punya ide? Nggak apa-apa, coba aja dulu jawab. Kalau saya dapat poin, tapi poinnya setengah. Oke, Sabrina, silakan. Pernyataannya benar, Bu. Soalnya kalau A tidak ekivalen dengan matriks identitas, berarti SPL homogen yang X sama dengan itu memiliki solusi tak trivial atau berarti solusinya lebih dari 1 gitu, Bu. Solusinya banyak. Oke.
kayaknya cuma parafrase kalimat ini aja ya, Sabrina. Iya, Bu. Betul sih ini jawabannya. Ini pernyataannya benar gitu. Cuma alasannya kurang pas nih. Jadi dikasih setengah aja ya, Sabrina. Ada yang mau coba nggak? Ada lagi yang mau melengkapi jawabannya Sabrina? Alasannya aja sih yang kurang pas. Pada bingung? Ininya mana ya? Bentar, salah. Saya buka apaan? Minggu kemarin kita bahas apa ya? Mana catatannya? Ini. Kok nggak ada? Bukan yang ini ya? Pertemuan 5 ya? Oh, bukan juga. Saya nggak nyatet itu. Kemana ini? Dibahas apa ya? Apa sih matrix? Bukan. Kita bahas teoremanya itu pas kapan ya? Kok lupa sih? Teoremanya belum pernah saya kasih gitu. Oke. Di sini juga pasti nggak ada deh. Rasanya udah pernah nulis tapi nggak ketemu. Udah, saya tulis aja ya. Teoremanya menyatakan bahwa misalkan kita punya A adalah matriks N kali N, berukuran N kali N, pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama apa? Pertama, yang pertama apa? Yang pertama, A-nya ekuivalen baris dengan matriks identitas. Nah, kalau A-nya ekuivalen baris dengan matriks identitas, maka A inverse-nya ada. Kemudian, atau A-nya tak singular ya. Kemudian AX sama dengan 0, hanya punya solusi trivial. Satu lagi, apa?
AX sama dengan B punya solusi tunggal. Gitu. Apa artinya ekivalen? Ekivalen jika satu dipenuhi, yang lain berlaku. Jika satu tidak dipenuhi, yang lain juga tidak berlaku. Nah, artinya apa? Jika kita, kalau tadi pernyataannya apa? Kalau A-nya tidak ekivalen baris dengan matriks identitas, maka AX sama dengan 0 punya solusi banyak gitu ya. Nah, oke. Sebetulnya tidak apa ya? Ini hati-hati. Pada saat kita punya A-nya tidak ekivalen baris dengan matriks identitas, berarti pernyataan yang kita punya adalah pernyataan AX sama dengan 0 hanya punya solusi trivial, ini salah. Artinya apa? Berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan salahnya di mana? Pertama, AX sama dengan 0-nya tidak punya solusi, gitu ya. Kemungkinan yang kedua, AX sama dengan 0-nya punya hingga banyak solusi, gitu. Punya solusi lain selain solusi trivial. Ya, jadi di sini yang menyatakan AX sama dengan 0 hanya punya solusi trivialnya menjadi tidak berlaku itu ada dua kemungkinan. Pertama, AX sama dengan 0-nya punya solusi lain. Atau AX sama dengan 0 tidak punya solusi. Gitu ya. Nah, tapi kan di sini ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena AX sama dengan 0, ya SPL homogen ini selalu punya solusi. Jadi yang bisa terjadi adalah AX sama dengan 0-nya akan memiliki solusi lain selain solusi yang trivial. Tuh. Jadi agak muter sedikit dulu gitu ya ke sini. Bahwa pernyataan AX sama dengan pernyataan 3 ini salah bisa bermakna 2, yaitu punya solusi non-trivial dan tidak punya solusi. Tapi yang tidak punya solusinya itu tidak mungkin. Kenapa ya? Namanya persamaan homogen, sistem persamaan homogen selalu ada solusinya. Minimal solusi trivial. Jadi haruslah AX sama dengan 0 ini nanti akan punya solusi lain selain solusi trivial. Gitu. Ya. Oke, ini kurang lebih seperti itu pembahasannya. Nanti tolong diingat-ingat ya, teorema ini akan mungkin muncul lagi, mungkin tidak. Tapi teorema ini akan dibahas lagi nanti pada saat kita membahas tentang determinan akan muncul lagi teorema ini, hanya diperpanjang, nanti waktu ALE 2 juga akan ditambah lagi ya, diperpanjang lagi. Jadi pernyataan-pernyataan yang ekivalennya ini nanti semakin lama akan semakin banyak ternyata. Kalau misalnya A-nya ekivalen baris dengan matriks identitas, nanti
kita akan lihat juga bahwa determinan matriksnya tidak mungkin 0, kemudian rank dari matriksnya sama dengan n, apalagi ya? Nanti berkaitan dengan nilai eigen dan vektor eigennya juga akan memenuhi apa? Yang sekarang sampai sini dulu. Ya, mari kita lanjutkan nih dengan poin D. Setiap matriks persegi adalah matriks tak singular, benar atau salah? Ada yang mau coba? Salah, Bu. Wah, ini ada yang jawab duluan sebelum ngacung. Siapa yang barusan jawab? Saya, Bu. Oh, Fajar. Fajar nyabet dulu ya, baru ngacung. Oke, Fajar, kenapa salah? Karena ada matriks persegi yang juga tidak memiliki balikannya, Bu. Jadi dari teorema tadi juga kita bisa simpulkan bahwa A tidak ekivalen dengan identitas, kan salah satunya yang tidak berlaku, maka yang lainnya juga nggak berlaku ya, Bu. Seperti itu. Oke. Ya, sebetulnya nggak usah susah-susah ya. Yang menyatakan bahwa setiap matriks persegi adalah matriks tak singular, coba aja lihat matriks 0, 0, 0, 0. Itu matriks persegi kan ya? Tapi pasti nggak punya inverse. Kenapa? Karena mau dikalikan dengan matriks apapun ya hasilnya matriks 0 lagi. Makanya itu jadi tak singular. Gitu. Nggak mungkin ada matriks lain yang menyebabkan matriks 0 dikalikan dengan matriks tersebut menghasilkan identitas. Ya. Jadi, lihat pernyataannya, setiap matriks persegi, kalau kita punya contoh penyangkal yang menyatakan bahwa pernyataan ini salah, boleh ditunjukkan itu sebagai alasan bahwa pernyataan ini adalah salah. Oke, Fajar ya, tadi silahkan, udah dapat poinnya, silahkan tulis di grup. Oke, yang nomor 4 ini kayaknya ngitungnya agak lama. Maaf, ini kita punya satu lagi ya, 3E. Maaf. 3E. Pernyataannya benar apa salah? Matriks diagonal adalah matriks segitiga atas. Matriks diagonal itu yang apa ya? Matriks diagonal itu matriks yang unsur-unsur tidak nolnya hanya terletak pada diagonal utama. Gitu. Kalau unsur tak nolnya hanya terletak pada diagonal utama, apakah itu menjadi matriks segitiga atas? Ada yang mau coba? Pernyataannya benar apa salah? Gimana? Kalau matriks segitiga atas yang Fajar lagi. Fajar udah dapat. Yang lain gimana? Ada yang mau coba? Selain Fajar. Biasanya saya sempat ngasih soal ini di kuis ya. Enggak yang ini sih. Sedikit beda ya. Matriks eselon baris, apa eselon baris tereduksi adalah matriks segitiga atas. Sebaliknya ya. Kalau nggak salah yang di kuis itu matriks segitiga atas akan menjadi matriks eselon baris, apa eselon baris tereduksi. Nah, itu pernyataan yang salah. Sempat dibahas juga kayaknya itu. Apakah setiap matriks diagonal adalah matriks segitiga atas? Ada yang mau coba? Nggak ada lagi yang mau nih, bonus poinnya buat TTS. Coba dulu aja, kan salah juga masih tetap dapat setengah poin. Detik lagi ya. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada nih yang mau jawab. Ada yang tadi udah jawab, boleh deh ngacung lagi. Ya, Fajar. Betul, Bu. Betul. Kenapa? Karena kan segitiga atas itu di bawah diagonal utamanya 0. Ya. Nah, jadi dia pasti segitiga atas gitu, diagonal matriks diagonal itu. Ya, betul ya. Karena matriks diagonal kan unsur tak nolnya hanya pada diagonal utamanya aja. Jadi yang di bawah diagonal utamanya ya pasti 0 semua kan. Dan matriks segitiga atas itu juga matriks yang di bawah diagonal utamanya 0 semua unsurnya. Oke, Fajar. Boleh deh nambah poinnya satu lagi ya. Kali 2 gitu di grup tolong tuliskan. Ya. Oke, untuk yang nomor 4, periksa apakah matriks berikut memiliki inverse. Ini tidak diminta mencari inverse-nya ya, cuma diminta periksa ada inverse-nya apa enggak. Gitu. Tapi kalau mencari inverse-nya juga tidak dosa sih. Tetap dapat poin. Tapi maksudnya apa? Cukup menggunakan teorema yang tadi. Akan punya inverse kalau apa? Kalau A-nya ekivalen baris dengan matriks identitas. Jadi intinya sih cuma diminta melakukan OBE aja. Apakah hasilnya jadi matriks identitas apa enggak gitu. Mau sambil dicari dengan inverse-nya boleh. Oke. Bisa lah ya, itu mah sama sendiri. Apa mau sekalian cari inverse-nya ya bolehlah. Kita coba bahas untuk soal yang terakhir. Yang nomor 4 ya tadi. Matriksnya apa sih? NPM. Terus P plus 1, N plus 1. M plus 1. Baris ketiganya M-2, P-2, N-2. M, P, N. Oke, tadi N-nya teh 0 ya, P-nya 9, dan M-nya 8. Jadi matriksnya menjadi matriks 0, 9, 8, 10, 1, 9, dan 6, 7, min 2. Gitu ya. Tuh, kalau ini cukup di OBE sampai hasilnya boleh periksa ya apakah menjadi matriks identitas atau tidak, mau langsung di OBE-nya berdampingan dengan matriks identitas supaya dapat matriks inverse-nya juga boleh. Biar sekalian saya dampingkan dengan matriks identitas ya, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tukar baris dulu mungkin ya, baris pertama tukar dengan baris kedua. 10, 1, 9, 0, 1, 0, terus 0, 9, 8, 1, 0, 0, 6, 7, min 2, 0, 0, 1. Terus diapakan Eko 2, baris kedua. Terus apalagi baris pertamanya kita kalikan 1/10 aja langsung ya. Jadi ini 1, 1/10, 9/10, 0, 1/10, 0, 0, 9, 8, 1, 0, 0, 6, 7, min 2, 0, 0, 1. Terus baris ketiganya mungkin kita kurangi dengan 6 kali baris pertama. Ini tetap baris kedua juga tetap. Baris ketiganya jadi 0, lalu 7 kurangi 6/10. 70 kurangi 6. 64 ya. Per 10. Kemudian min 2 kurangi 6 kali 10. Kok 6 kali 10? 6 kali 9/10. Berarti 54
min 54, min 20, min 74 per 10 ya. Bantu hitung ya, bisa salah. Terus 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 6 per 10, min 6 per 10. 1 kurangi 0, 1. Selanjutnya mau diapakan? Ini aja kali ya. 1/9 kali baris kedua. Ini tetap 1/10, 9/10. 0, 1/10, 0, 0, 1, 8/9. 1/9, 0, 0, 0, 64/10, min 74/10, 0, 1/10, 1. Bentar. Oke. Ngapain lagi ya sekarang? Oke, baris ketiganya kita kurangi dengan 64/10 kali baris kedua. Yang punya NPM 001 beruntung ya. Ada hikmahnya juga. Duluan daftar ke Unisba. Soal UTS-nya dan UAS-nya jadi lebih mudah. Oke, baris ketiganya jadi apa? 0, 0. Gimana ini ngitungnya? 8/9 dikurangi 64/10. Saya terbalik nggak? Nggak. Kali 8/9. Nah, ini. Oke. Berarti 80 dikurangi 64 kali 8. Ya Allah. Ibu itu B3-nya min 74/10. Yang mana? Oh iya betul. Ini 7 ya. Bentar. Saya nulis yang mana? Maaf. Yang Ini betul ya? 8/9-nya salah, Bu. Ini 64/10-nya betul ya, tapi di sini kalikan min 74/10. Oke, terima kasih, Sabrina. Aduh, Korea menghitungnya. 64 kali 74. 6125 82 44 6374 kurangi 80. 4736/10. Hasilnya berapa ini? Kok min plus ya? Karena min kali min. Jadi 4816/10. 4816/10. Tolong dicek apakah saya salah hitung. Ada yang pernah belajar apa namanya? Sempoa? Mungkin bisa bantu. Terus 0 ditambah 0 dikurangi 64/10 kali 9. Berarti di sini min 64/90. Terus 1/10 kurangi 0. Nah, ini tetap 1/10. 1 kurangi 0, 1 kurangi 0, 1 ya. Sepertinya bagian kotretannya saya pindahin aja ya. Apa dihapus aja ya? Hapus lah. Kelamaan, gedein penghapusnya. Terus ngapain? Terus baris ketiganya kalikan 10/4816 kali baris ketiga. 1/10, 9/10. 0, 1/10, 0, 0, 1, 8/9. 1/9, 0, 0. 0, 0, 1. Aduh, tambah males hitungnya. Pakai kalkulator aja ya.
hitung apa ini? 10/4816 dikurangi 64/90. 4816 bisa dibagi 4. Kok dikali. 4816 dibagi 4 bisa? Bisa. Bagi 2 lagi deh. Bagi 16 berarti. 4816 dibagi 16, 301. 4816 dikalikan 64/90. Ini bisa dibagi 16, sisanya 4, di sini 301. Jadi 40 dibagi 301 kali 9, 2709. Lalu ini jadi 1/4816. Ini jadi 10/4816. Aduh, jelek banget ya angkanya. Lanjutkan sendirilah ya, supaya nggak terlalu lama. Saya udah dipanggil rapat hari ini. 3 langkah lagi sih, cuma pasti menyebalkan hitung-hitung angka ininya. Mudah-mudahan sih dengan NPM yang asli, yang tidak jadi-jadian seperti ini, angkanya nggak jelek-jelek amat kayak gini. Tapi ya di sini pentingnya menyiapkan kalkulator. Lama kalau nggak ngotret-ngotret seperti ininya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan soalnya? Kayaknya sih ini nanti ekuivalen baris dengan identitas ya. Kalau lihat bentuknya seperti ini. Nanti ini jadi identitas, ini jadi A inverse. Kesimpulannya jadi A. Oke. Kesimpulan. A-nya ekuivalen baris dengan IN, jadi OI3 saja langsung. Jadi A punya inverse. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait pembahasan soal hari ini? Ibu izin bertanya. Ya. Untuk 4 kan perintahnya untuk periksa. Harus cara yang kayak barusan Ibu atau boleh kayak caranya Gauss-Jordan aja gitu? Boleh. Jadi maksudnya kalau ini kan saya sekalian mencari A inverse-nya ya, tapi kalau cuma Gauss-Jordan ke matriks A-nya aja, tidak harus didampingkan dengan matriks identitas di sebelahnya, itu juga boleh. Jadi cukup sampai memperlihatkan bahwa nanti A-nya ini ekuivalen baris dengan matriks identitas, karenanya A-nya akan punya inverse. Gitu. Jadi A inverse-nya sendiri tidak perlu dituliskan sih. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, silahkan kerjakan latihan soal dan review materi 1 yang sudah saya share filenya di e-kuliah. Bisa lah ya, dicoba-coba sendiri, boleh sambil diskusi juga dengan temannya, sambil belajar untuk UTS nanti. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya mari kita akhiri saja ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga UTS-nya lancar semua, tidak terkendala sinyal atau kendala teknis lainnya ya. Dan nilainya bagus-bagus semua, mudah-mudahan. Amin. Oke, kita akan bertemu lagi minggu depan mungkin ya pada saat UTS nanti saya muncul sebentar untuk melihat-lihat. Ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.